Komunikasi batin dengan dia yang telah pergi. Pernahkah kamu merasa ada kata-kata yang belum sempat kamu ucapkan padanya? Seseorang yang begitu berarti namun kini sudah tiada, baik karena ajal atau karena jarak dan keadaan. Ada luka, ada rindu, dan ada pertanyaan yang tertahan di hati. Tapi, tahukah kamu, komunikasi secara batin itu nyata adanya. Energi cinta yang tulus tidak pernah benar-benar terputus, bahkan oleh kematian sekalipun. Hari ini, Mbak Febri ingin mengajakmu memahami dan merasakan komunikasi batin, sebuah jalan sunyi tapi dalam, untuk menyampaikan rasa yang belum sempat tersampaikan. Komunikasi batin bukan tentang berbicara dengan suara. Ini tentang energi, tentang getaran hati yang halus, dan yang hanya bisa dirasakan ketika pikiran tenang dan jiwa terbuka. Banyak orang datang ke Mbak Febri bertanya, apa mungkin dia tahu aku masih merindukannya? Dan jawabannya adalah, ya, sangat mungkin. Ketika kita sangat terhubung secara batin dengan seseorang, ada jalur energi yang terbentuk. Nah, ikatan ini tidak serta-merta putus hanya karena raga sudah tak bersama. Apalagi jika hubungan itu diwarnai oleh cinta, kasih sayang, atau luka yang mendalam. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi secara batin? Komunikasi batin tidak bisa dipaksakan dengan logika. Ini bukan soal ritual yang kaku, tapi tentang membuka ruang batin kita agar bisa menjadi saluran energi yang murni. Ada beberapa langkah yang bisa Mbak Febri ajarkan untuk memulainya. Langkah yang pertama, menyiapkan energi diri sebelum mencoba berkomunikasi. Kamu perlu menyiapkan diri, karena komunikasi batin hanya bisa terjadi ketika pikiran tenang dan emosi tidak sedang kacau. Lakukan ini pada malam hari, saat suasana lebih hening. Duduk bersila, hadapkan wajah ke arah manapun yang membuatmu nyaman. Nyalakan lilin atau dupa jika memungkinkan, sebagai penyeimbangan energi ruang. Pejamkan mata, lalu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Lakukan ini 3 kali atau lebih sampai tubuhmu terasa lebih ringan. Bayangkan setiap tarikan nafas adalah energi positif yang masuk, dan setiap hembusan adalah semua beban yang kamu lepaskan. Langkah kedua, memanggil energinya setelah pikiran tenang. Bayangkan sosoknya, jangan terburu-buru. Biarkan wajahnya muncul secara perlahan dalam benakmu. Tidak perlu sempurna, yang penting kamu bisa merasakan getaran kehadirannya. Ucapkan dalam hati, aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Tolong hadirkan energimu, walau hanya sejenak agar batinku bisa tersambung. Kalau terasa merinding atau tiba-tiba terharu, jangan takut. Itu tandanya energinya mulai memproses. Batin kita peka terhadap getaran yang tidak terlihat. Langkah ketiga, sampaikan isi hatimu. Katakan apapun yang ingin kamu sampaikan. Tidak perlu berbahasa indah, cukup jujur. Kamu bisa bicara seperti sedang menulis surat. Misalnya, aku masih memikirkanmu setiap malam. Atau, aku menyesal belum sempat minta maaf padamu. Atau, aku ingin kau tahu bahwa aku sudah bisa ikhlas, tapi rinduku belum hilang. Bicaralah dari hati yang paling dalam, bukan dari luka. Jangan gunakan komunikasi batin untuk memanggil-manggil secara memaksa, tapi sampaikan dengan niat penuh kasih. Langkah keempat, dengarkan balasannya setelah selesai berbicara. Jangan langsung membuka mata. Diamlah sejenak, rasakan. Adakah sesuatu yang berbeda? Kadang kamu bisa merasakan rasa hangat di dada. Kadang muncul kalimat dalam benakmu seperti sedang dijawab, atau bisa juga lewat mimpi di malam berikutnya. Semesta punya caranya sendiri mengirimkan jawaban. Yang penting kamu sudah membuka jalurnya. Langkah kelima, tutup dengan doa dan rasa syukur. Akhiri sesi itu dengan mengucapkan terima kasih, baik pada dirimu sendiri,
karena sudah berani membuka hati, maupun pada energi dia yang telah hadir. Ucapkan doa agar jiwanya tenang dan damai. Jika kamu ingin, kamu juga bisa kirimkan bacaan tahlil, doa Al-Fatihah atau mantra Jawa khusus sesuai tradisi keluargamu. Kalau komunikasi batin ini ingin lebih dalam dan kuat, Mbak Febri biasanya menyarankan tambahan energi dari bunga 7 rupa, minyak khusus membuka batin, atau doa tirakat malam yang disesuaikan dengan watak dan energi si dia. Karena setiap hubungan punya getaran yang berbeda. Setelah kamu menyampaikan semua isi hatimu dan menutup dengan doa, izinkan dirimu beristirahat. Jangan terlalu berharap akan ada jawaban yang langsung terasa nyata. Kadang komunikasi batin itu bekerja secara batin. Dia tidak datang dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk rasa. Kadang damai yang tiba-tiba datang itu adalah jawabannya. Dan satu hal yang perlu kamu yakini, perpisahan raga tidak pernah benar-benar memisahkan jiwa yang terhubung dalam cinta yang tulus. Jika kamu masih menyimpan rindu, sampaikan lewat batin. Jika kamu masih menyimpan luka, izinkan hatimu untuk pulih melalui energi kasih yang kamu bangun malam ini. Banyak yang merasa lebih ringan setelah mencoba komunikasi batin. Ada juga yang merasakan mimpi tertentu atau tiba-tiba mendapat pertanda yang selama ini mereka cari. Ini bukan tentang keajaiban yang dramatis. Ini tentang ketulusan dan keterhubungan energi. Itulah inti dari ilmu rasa dalam kebijakan Jawa. Kalau kamu merasa butuh bimbingan lebih dalam untuk membuka batinmu atau ingin melakukan ritual khusus agar energi pesanmu lebih kuat tersampaikan, hubungi kami. Akan Mbak Febri pandu dengan laku yang tepat, doa yang sesuai, dan media yang sesuai dengan watakmu dan wataknya. Karena tiap jiwa punya kunci energinya masing-masing. Semoga setelah ini hatimu lebih tenang dan pesannya benar-benar sampai.